Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku, Santi Widiasari. Nah, di video kali ini aku akan berbagi informasi penting seputar daftar kesalahan fatal penyebab gagal di pemberkasan tahap akhir yang dapat membatalkan kelolosan CPNS. Wah, ini penting banget nih. Jadi, tonton terus videonya sampai akhir ya. Nah, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu ya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting di video-video aku yang selanjutnya. Dan subscribe ini gratis, jadi klik subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, teman-teman kemarin yang sudah tes SKD dan SKB dan sudah menghitung integrasi nilainya dan berada di ranking 1, maka selanjutnya akan melalui tahap pemberkasan CPNS untuk pengajuan NIP. Akan tetapi, di pemberkasan ini, teman-teman masih ada hal-hal yang harus dikumpulkan. Jadi, bisa jadi di sana teman-teman nanti akan batal ketika teman-teman tidak bisa memenuhi persyaratan yang sudah diberikan oleh panitia. Jadi simak baik-baik videonya. Langsung saja ya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa dibatalkan atau kesalahan fatal penyebab gagal di pemberkasan tahap akhir, salah satunya adalah jika ditemukan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh peserta tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diberikan di awal. Jadi sebelum teman-teman dulu mendaftar CPNS, di sana sudah tertera formasi dan juga kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Nah, jika kualifikasi pendidikan teman-teman tidak sesuai dengan yang diminta atau dengan persyaratan, maka ini bisa menjadi masalah dan bisa menggagalkan teman-teman di pemberkasan tahap akhir ini. Karena di pemberkasan ini, berkas teman-teman akan dicek satu persatu. Sebagai bahan pertimbangan atau bahan gambaran, tahun lalu saya ketika pemberkasan, saya langsung berhadapan dengan panitianya dan panitia mengecek satu persatu berkas di hadapan saya. Jadi satu persatu itu dicek di depan kita. Nah, jadi nanti jika ditemukan kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki tidak sesuai dengan persyaratan, ini bisa menjadi salah satu penyebab teman-teman gagal dalam pemberkasan ini. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah ditemukan akreditasi fakultas dan akreditasi prodi yang tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, tahun kemarin ini paling banyak terjadi pada formasi cum laude. Seperti yang kita ketahui bersama dan ada di persyaratannya bahwa untuk pelamar di formasi cum laude, akreditasi fakultas dan akreditasi prodi harus A. Dan ini bukan yang terbaru ya teman-teman, tapi ketika teman-teman lulus. Jadi seandainya teman-teman lulus 2017, maka menggunakan akreditasi prodi dan fakultas atau universitas pada saat teman-teman lulus. Jadi bukan yang terbaru. Itu berdasarkan pengalaman aku tahun lalu. Nah, ada yang terjadi kemudian dia tidak memenuhi syarat karena mendaftar di formasi cum laude, tetapi ketika dia lulus ternyata salah satu akreditasi fakultas atau universitasnya ternyata adalah B, bukan A. Nah, akhirnya ini yang kemudian menggugurkan dia karena tidak memenuhi persyaratan. Nah, ada juga yang bertanya, bagaimana jika misalnya beda kelulusan dengan akreditasi prodi yang terbaru itu 1 bulan. Misalnya, teman-teman kuliah di Universitas A, kemudian teman-teman lulus pada bulan Mei 2019 misalnya. Nah, sedangkan pada saat kelulusan itu
akreditasi dari prodi teman-teman masih B. Kemudian 1 bulan kemudian terbit akreditasi yang terbaru, karena misalnya prodi sudah mengurus akreditasi yang terbaru, 1 bulan kemudian terbit akreditasinya adalah A. Nah, teman-teman kemudian mendaftar di formasi cum laude. Nah, itu kalau berdasarkan pengalaman tahun lalu tidak bisa. Jadi yang diakui adalah yang ketika tanggal dan bulan dan tahun teman-teman lulus harus sesuai dengan itu. Nah, kemudian untuk universitas juga harus terdaftar di BAN PT. Untuk universitas-universitas yang tidak terdaftar di BAN PT, ini juga akan menjadi permasalahan dan bisa dikategorikan tidak memenuhi syarat. Nah, jadi teman-teman silahkan dicek kembali, dan teman-teman jangan lupa untuk melegalisir akreditasi fakultas, akreditasi prodi maupun universitasnya ya. Jadi nanti ketika sudah dibutuhkan, teman-teman sudah siap. Nah, yang ketiga adalah ditemukan indeks prestasi kumulatif tidak sesuai dengan yang diinputkan. Jadi ketika pendaftaran awal itu teman-teman di sana sudah memasukkan beberapa data, termasuk di salah satunya adalah IPK atau indeks prestasi kumulatif. Nah, jika teman-teman tidak bisa membuktikan bahwa IPK yang teman-teman tulis waktu di awal tidak sesuai dengan dokumen yang teman-teman bawa, ini juga akan menjadi permasalahan dan mungkin akan menyebabkan teman-teman TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, yang selanjutnya, yang keempat adalah ditemukan dokumen-dokumen palsu. Nah, kalau ini sudah jelas pelanggaran ya teman-teman. Jadi dari semua dokumen-dokumen teman-teman yang sudah disubmit atau yang sudah diisikan, jangan sampai ada yang dokumen palsu. Jadi pastikan semuanya asli, pastikan semuanya sudah sesuai dengan persyaratan. Dan saran dari aku ketika pemberkasan, teman-teman silahkan dicek ulang berkali-kali, disesuaikan antara pemberkasan yang diminta oleh panitia dengan yang teman-teman bawa. Dan jangan tergesa-gesa. Silahkan teman-teman cek satu persatu secara detail. Dan juga lengkapi dengan fotokopi dan juga legalisir sebagai persiapan untuk teman-teman jika memang itu dibutuhkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh panitia pada saat pemberkasan. Nah, sebagai bahan gambaran, tahun lalu saya pengumuman CPNS itu tanggal 2 Januari dan diberikan waktu untuk mengurus semua dokumen pemberkasan itu sampai maksimal pada tanggal 15 Januari. Jadi sekitar 2 minggu. Dan itu yang diurus cukup banyak, legalisir pun dari SD sampai dengan perguruan tinggi termasuk akreditasinya, dan juga surat keterangan kesehatan jasmani, rohani, bebas nafsa, dan ada beberapa zat adiktif yang memang sudah ditentukan, jadi harus ke rumah sakit dan itu tidak bisa jadi dalam waktu 1 hari, jadi harus minimal kerja 3 hari. Jadi itu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Nah, teman-teman bisa mencicil mulai dari sekarang, dan teman-teman harus pastikan agar teman-teman tidak mengalami daftar kesalahan fatal yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar dan nanti akan aku jawab atau aku buatkan di video yang selanjutnya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.